bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya, sehingga mereka mendapatkan beberapa aspek diantaranya pengalaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, dan menganalisis. Kelebihan dari teori ini yaitu yang pertama, teori kognitif mengutamakan pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang kedua, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik, dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Yang ketiga, peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan. Adapun kekurangan dari teori kognitif ini, yang pertama, menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya. Yang ketiga, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Teori yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah pendekatan belajar yang menyatakan bahwa siswa secara aktif membangun atau membuat pengetahuan mereka sendiri. Teori ini menyarankan peran aktif yang lebih besar dari siswa dalam belajar. Oleh karena itu, pembelajaran konstruktivisme sering pula disebut sebagai pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada teori ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Penerapan teori konstruktivisme akan membantu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, dan imajinatif. Contoh penerapan teori konstruktivisme: pendidik mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon dan mengajukan pendapat mereka. Pendidik juga bisa meminta siswa untuk menceritakan kembali tentang buku yang telah mereka baca. Kelebihan dari teori konstruktivisme: 1. Membantu siswa dalam mencari ide dan berpikir kritis terhadap suatu masalah. 2. Siswa akan lebih lama dalam mengingat sebuah konsep. 3. Membantu siswa untuk lebih percaya diri dalam menghadapi masalah dalam situasi baru. 4. Murid berinteraksi dengan guru dan rekan dalam membina pengetahuan baru. Kekurangan teori konstruktivisme: 1. Peran guru sebagai pendidik menjadi lebih pasif atau hanya sebagai fasilitator, dan dapat timbul persepsi yang berbeda antara siswa satu dengan yang lainnya. 2. Teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas.
materi